Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di pagi hari ini Allah berikan kepada kita limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah berikan kepada kita nikmat iman, ini nikmat yang terbesar. Begitu pula nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang sering kali terlalaikan. Di lain itu, Allah Azza wa Jal juga memberikan kepada kita rahmatnya. Ini berupa ketundukan hati, kepekaan hati, untuk senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, serta mencatatnya kita dalam penyampaian ilmu ini, semua tercatat sebagai bentuk rasa syukur dan menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Kita lanjutkan kembali majelis tentang pendidikan anak kita, yakni membahas dari kitab Raqais fi Tarbiyatil Abna, yang mana kita sampai pada pembahasan ke-6. Ketika membahas tentang kiat sukses mendidik anak, di awal kita sudah sampaikan dimulai dengan memilih pasangan yang terbaik. Lalu kemudian dilanjutkan dengan doa, memberikan nama dengan nama-nama yang memang bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran, dan memang itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian bersikap adil, dan yang menjadi bahasan kita di pertemuan yang lalu adalah sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada anak. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas nasihat yang ke-6, yakni an-nushu wa tawjih, memberikan nasihat serta bimbingan. Kalau di pertemuan lalu fokus pada bagaimana caranya, serta contoh yang kita berikan, lemah lembut, penuh kasih terhadap buah hati. Maka sekarang ini bagaimana kita menasihatinya dengan nasihat yang tepat, membimbingnya dengan bimbingan yang tepat. Baik. Disebutkan di sini, qala muallif hafizahullah, wa aidan min rakaizi tarbiyatil abna al-'azimah mudawamatu ala nushi wat tawjih. Termasuk di antara kiat sukses dalam mendidik anak adalah memberikan nasihat dan juga bimbingan secara terus-menerus. Mudawamah, istiqamah. Ngasih nasihatnya, ngasih bimbingannya, ini terus-menerus. Bukan hanya memberikan nasihat ketika salah, bukan hanya mengarahkan bimbingan ketika khilaf. Tapi ketika dalam kondisi yang mungkin baik-baik saja, ketika dalam kondisi yang benar-benar saja, tidak ada nasihat di sana, tidak ada bimbingan di sana, maka ini keliru. Kenapa demikian? Karena sejatinya manusia ini butuh terus diingatkan. Fadzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sejatinya peringatan yang di dalamnya pasti ada nasihat, di dalamnya ada bimbingan, itu merupakan hal yang bermanfaat bagi kaum mukminin. Wala siyama ila ma'alil umur wa makarimil akhlak. Terutama nasihat dan bimbingan itu kepada perkara-perkara yang penting dan juga akhlak mulia. Maka ketika kita memberikan nasihat, goalnya adalah akhlak mulia. Goalnya, kenapa kok akhlak mulia? Karena akhlak mulia ini buah dari akidah yang benar. Ketika kita menginginkan goal dari akhlak yang mulia, maka berarti kita mafhumnya,
telah mengajarkan kepadanya atau anak-anak kita akidah-akidah yang benar. Lalu bagaimana kalau orang dia ingin anaknya akhlaknya baik, akhlaknya benar, tapi tidak pernah dibimbing dengan akidah yang baik, akidah yang sahih? Maka bisa jadi apa yang menjadi tujuan kita, akhlak, adab, itu bukanlah bagian dari akhlak dan adab. Itu hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar urf saja. Karena para ulama membedakan mana yang akhlak, mana yang adab. Dan di zaman kita perlu dibedakan lagi, mana yang akhlak, mana yang adab, mana yang gimmick saja. Mana yang bahasa marketing saja. Akhlak ini sesuatu yang sedang kita upayakan. Akhlak sabar, berarti kita sedang menjadikan diri kita sabar. Adapun adab ini sesuatu yang sudah otomatis. Sesuatu yang sudah tanpa perlu kita komando, diri kita begitu. Ketika kita bernabati ada masalah, atau kita mendapati ada cacian, kritikan pedas, kita sabar. Tidak bersumbu pendek, ini adab. Tapi kalau kemudian mendapatkan kritik pedas, mendapatkan nasihat yang nyelkit, teguran yang pedas, muntap dulu, lalu kemudian sabar. Ini akhlak. Ini perlu kita bedakan. Dan di zaman sekarang ada lagi gimmick atau bahasa marketing. Ketika di hadapan orang, subhanallah senyumnya. Ketika di hadapan orang mungkin luar biasa. Tetapi ketika kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, atau di hadapan seseorang yang tidak memberikan benefit kepada dirinya, di hadapan seseorang yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya, maka hilang semua senyuman tadi. Maka ini harus kita pahami, orang tua harus paham bahwa akhlak adalah goal. Buah dari apa? Dari bagaimana pemahaman yang baik yang kita berikan kepada putra-putri kita. Maka diawali dengan pelajaran akidah, kewajiban dalam ajaran-ajaran Islam, rukun-rukun Islam. Ini yang kita ajarkan, ini yang kita prioritaskan kepada anak kita. Dari kecil kita sudah ajarkan kepada anak kita bahwa mintanya kepada Allah. Dari kecil kita sudah ajarkan bahwa kalau itu mau memberikan nasihat, maka ujung-ujungnya harus diingatkan kepada Allah. Maka ini. Dan subhanallah, ada di antara buah bimbingan serta nasihat orang tua yang sudah melekat pada anak. Dan itu bimbingan yang baik. Ketika mungkin ada anak yang disuruh cepat-cepat oleh orang tuanya, segera buang sampah. Segera belikan sayur di depan. Atau dipanggil oleh tamu, ketok-ketok. Ada yang kesusu ingin segera dibuka dan lain sebagainya. Maka ia bersegera, bukan bersegera buka pintu, tapi bersegera mengambil hijab, mengambil jilbab, walaupun tidak diperintahkan oleh orang tuanya. Ketika kemudian ada keluarga datang, ingin menggendongnya, menggendong buah hati, menggendong si kecil. Ketika keluar, dia menangis-nangis tidak mau. Kenapa? Karena dia ingat, keluar belum pakai jilbab, malu dilihat sama Allah. Ini bimbingan dari orang tua. Ketika mungkin mendapati ada anak yang orang tuanya keguguran, yang orang tuanya baru ditimpa musibah, maka ia menulis surat. Menulis surat dengan mungkin gambar love, dia mengatakan, semoga tidak lama lagi Allah beri anak, Allah beri dedek di perut bunda. Maka selalu dikaitkan dengan Allah. Tidak akan mungkin anak bisa sedemikian ketika tanpa bimbingan dari orang tuanya. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Selain perhatian terhadap akidah, perhatian terhadap ibadah, perlu juga diberikan perhatian terhadap dosa-dosa. Dihindarkan dari dosa syirik, lalu kemudian dosa-dosa besar. Dari hal-hal yang berbau kesyirikan, lalu hal-hal yang berbau dengan bid'ah, hal-hal yang berbau dengan maksiat. Ini perlu diajarkan secara runtut. Agar apa? Agar anak tidak salah. Ketika melihat ada orang yang tidak pakai jilbab, karena mungkin orang tua tidak memperhatikan bagaimana runtutan
memberikan bimbingan kepada anak, maka anak sudah langsung menjudge. Itu yang tidak pakai jilbab mungkin bukan Islam, yang nggak pakai jilbab mungkin bukan orang baik. Padahal ada di sana orang yang mungkin pakai jilbab, tapi sholatnya bolong-bolong. Nah, ini anak harus diberikan pemahaman yang tadarruj, pemahaman yang bertingkat. Dimulai dari akidah, lalu masalah ibadah. Ketika berkaitan dengan dosa, diberitahukan tentang tauhid, diberitahukan tentang syirik, mana yang bid'ah, mana yang maksiat. Ini diberitahukan dengan runtut, agar anak tidak salah paham. Dan Masya Allah, ada sebuah hadis yang kita perlu menggali lebih dalam hal ini. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat junior, namun tidak diragukan lagi kecerdasannya. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada beliau dan juga kepada kita semuanya, ya ghulam, u'allimuka bikalimatin. Wahai anakku, yakni wahai ananda, anak kecil. Karena memang Ibnu Abbas ini sahabat junior. Sahabat junior. Wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat atau beberapa nasihat. Maka Nabi SAW mengatakan, ihfadillah ihfadaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Prioritaskanlah Allah, maka Allah akan senantiasa berada di garda terdepan dalam menolongmu, dalam membantu urusanmu. Lalu kemudian Nabi juga melanjutkan, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta sesuatu, minta sama Allah. Ini semua adalah ajaran yang baik, dan perhatikan, ini adalah nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada bocah. Kepada bocah. Ibnu Abbas radhiyallahu an disebutkan dalam beberapa riwayat ketika Nabi SAW wafat belum genap 15 tahun. Sebagian mengatakan belum genap 13 tahun. Maka berarti nasihat ini disampaikan ketika usia Ibnu Abbas di bawah itu. Usia SD. Maka sebuah pertanyaan kepada Anda, wahai para orang tua. Apa nasihat terbobot? Apa nasihat terberat Anda kepada anak? Apakah mungkin dari orang tua? Biasanya ibu-ibu hanya fokus pada kesehatan. Nah, kalau di sekolah, kalau di jalan, dikasih sama orang permen, jangan mau. Dikasih sama orang segelas air, jangan mau. Nah, kalau di sekolah, jangan banyak jajan cilok. Jangan banyak jajan sempol. Ini nasihat yang sering kali diberikan, dan ini dianggap sebagai nasihat default, nasihat berbobot. Subhanallah, jauh sekali kita dibandingkan dengan nasihat para salafus saleh, nasihat Nabi kepada para sahabat. Apakah orang tua, khususnya bapak, kemudian ketika menasihati kepada anaknya, nak, kalau ada apa-apa di sekolah, kamu diganggu, kamu dibully, bilang bapak. Apakah ini model nasihat kita? Apakah ini model bimbingan kita kepada anak? Kala, tentu saja tidak. Ketika kita sudah mengkaji bagaimana sirah Nabi, tentu saja itulah yang harus jadikan patokan. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat bagaimana contoh nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Dimulai dengan tauhid. Ihfadillah ihfadka. Kalau engkau nak menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Karena itu jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Prioritaskan Allah, niscaya Allah akan menjadi penolongmu. Allah akan berada di garda terdepan yang membantu semua urusan-urusan. Ini nasihat tauhid. Bagaimana nasihat tauhid kita kepada anak kita? Apakah kita hanya kemudian berlindung di balik kajian, berlindung di balik ustadz, coba tanya ustadz sana, ayo ikut kajian itu, tapi kita tidak pernah memberikan nasihat yang berbobot kepada anak. Begitu pula ketika disebutkan oleh Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah anakku, seandainya manusia ini bersatu padu, berkumpul, beraliansi, bermusyawarah untuk memberikan manfaat kepadamu,
Maka hal itu bukan karena mereka berkumpul, bukan karena mereka beraliansi, tapi karena Allah yang memang telah menetapkan hal itu ada padamu. Ini kita ajarkan. Kapan? Ketika mungkin anak diberikan hadiah sama temannya. Kita sudah ngajarkan, tidak ada istilah ulang tahun, nak. Nggak ada istilah barakallahu fi umrik, nak. Tapi kemudian anak kita mendapatkan hadiah. Entah mungkin jam tangan, entah mungkin buku. Kita sampaikan. Nak, jangan kemudian apa yang sudah Bapak sampaikan kepadamu tentang haramnya merayakan ulang tahun membuatmu luluh hanya karena hadiah. Karena jam tangan, karena coklat dan lain sebagainya. Ketahuilah nak, yang ngasih hadiah kamu, entah 1 orang, 2 orang, 10 orang, seandainya mereka berkumpul, iuran, rembukan bareng untuk ngasih hadiah kepadamu, dan sampai kepadamu hadiah tersebut, itu bukan karena mereka. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan takdir yang demikian bagimu. Ini kita sampaikan. Atau mungkin dibalik. Ketahuilah nak, ketika mungkin engkau dapati ada temanmu yang secara ekonomi kurang, temanmu yang mungkin secara finansial penuh dengan keterbatasan, engkau jajani dia nak, engkau sering traktir dia, dan engkau senang dengan itu. Engkau mampu dan engkau bahagia ketika mentraktir orang. Maka ketahuilah, dia bisa kenyang bukan karena engkau. Dia bisa merasakan makanan yang engkau traktir sejatinya bukan karena engkau. Seandainya kemudian engkau ke sekolah tidak membawa uang, kelupaan, maka temanmu tetap akan bisa makan. Mungkin teman yang lain akan Allah gerakkan untuk mentraktirnya. Mungkin teman yang lain akan Allah gerakkan untuk memberinya makan. Karena memang apa? Kebaikan yang ia peroleh bukan berasal darimu. Tapi kebaikan yang peroleh karena Allah Azza wa Jalla menggerakkan orang untuk memberinya kebaikan. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus menjadi bahan nasihat kita kepada orang tua. Tauhid dulu. Akidah yang pertama. Begitu pula sejatinya pembahasan tentang akidah. Mengajarkan kepada anak, mengokohkan tauhid mereka, mengokohkan akidah mereka, sejatinya punya peran besar agar anak tidak menjadi anak yang baperan. Anak ulang. Mengokohkan akidah anak, mengokohkan tauhid anak, sejatinya adalah hal yang bisa mengurangi anak atau menghindari anak dari sifat baperan. Nabi SAW sampaikan, "Lau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in." Seandainya mereka, nak, teman-temanmu itu bersatu padu, berkumpul, beraliansi, ingin memberikan madarat kepadamu, lam yadurruka. Tidak akan engkau mendapatkan madarat tersebut. Illa qad katabahullahu laka. Kecuali memang madarat tersebut memang Allah tetapkan, memang sudah menjadi takdirmu, bukan karena mereka. Bayangkan anak-anak sekarang. Mudah membuli, mudah mencaci. Kalau mungkin di zaman kita dulu mungkin bahasa guyon, walaupun itu salah, adalah bercanda dengan menyebutkan nama orang tua teman kita. Di zaman sekarang jauh lebih parah dari itu. Jauh lebih parah. Maka ketika ada yang membuli, bahkan mungkin sampai dengan kekerasan, bahkan mungkin sampai apa? Sampai membekas. Dan anak-anaknya pun yang dibuli demikian baper, demikian lemah mentalnya. Maka kemudian kita sampaikan kepada anak, nah, kalau engkau dibeginikan, dicela, dicaci, maka hal yang pertama adalah introspeksi. Bukan karena temanmu itu songong, bukan karena temanmu itu sok kuat, tapi itu semua karena memang sudah menjadi takdirmu demikian. Maka introspeksi, apa yang menyebabkan engkau dicela, apa yang menyebabkan engkau dibenci, apa yang menyebabkan engkau dibuli. Maka orang tua bisa menjadikan ini sebagai momen untuk mengokohkan akidah anak, tauhid anak. Seandainya teman sekelasmu semuanya songong, nak, semuanya kurang ajar, nak, semuanya tidak beradab, nak, maka sangat mudah bagi Allah untuk menjagamu dari bulian mereka kalau memang itu sudah menjadi takdirmu. Sebaliknya, kalau di sekolahmu hanya satu teman yang songong, ada satu teman yang mungkin kurang ajar,
tapi ia bisa menjadi mimpi buruk bagimu dengan terus membulimu, bukan karena dia, tapi karena memang takdir Allah telah menetapkan kepadamu hal tersebut. Ini yang harus dipahami oleh orang tua. Akidah. Jangan kemudian orang tua berharap saya pengen anak saya itu manut, saya pengen anak saya itu apa? Bisa ngajeni ke orang tua, tapi akidah dia kesampingkan. Nah, kalau kamu ngomongnya naik, ngomongnya tinggi ke orang tua, bukan cuma orang tuamu yang marah sama kamu, nak, tapi Allah yang marah ke kamu. Nak. Allah kalau sudah marah, Allah bisa menyempitkan rezeki orang tuamu. Yang kemudian orang tuamu tidak bisa lagi membelanjakan sesuatu untukmu, tidak bisa lagi memberikan hadiah kepadamu. Ini disampaikan oleh orang tua. Jangan kemudian serba hukuman. Jangan kemudian kalau masih ngelama seperti itu, kalau masih jambal seperti itu, nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi hadiah, nggak ada lagi jajan permen. Maka seakan-akan kemudian anak hanya ingin bersikap manis karena orang tua. Tidak ingin berakhlak baik karena Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka semua hal tadi, akidah, ibadah yang utama, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, serta dosa-dosa lainnya. Maka itu semua harus mendapatkan porsi yang besar, prioritas. Ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak, jauh di atas sekadar nasihat duniawi. Jauh di atas sekadar nasihat. Jangan jajan cilok sembarangan. Jangan banyak beli sempol dan lain sebagainya. Jauh di atas itu semua. Baik. Apalagi kalau sekedar apa? Pakaian. Kalau beli pakaian, kalau pakai pakaian yang matching. Nah, ada orang tuh yang selalu memerhatikan apa? Memerhatikan fisik anak. Kalau pakai celana coklat, nah atasnya coklat muda. Kalau pakai celana biru, nah atasnya sudah netral. Jangan bawahnya kuning, atasnya biru. Nah, seringkali ada orang tua yang fokus pada hal-hal duniawi. Tapi ketika ditanya apa hal berbobot dalam nasihat akhirat, dalam nasihat agama, jawabannya sana ngaji sama Ustadz Fulan. Apa ini? Orang tua bagaimana yang demikian ini? Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Dan di antara contoh nasihat atau pesan yang bisa kita ambil ibrahnya adalah nasihat tentang Luqman al-Hakim kepada anak-anaknya. Nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya, yakni yang pertama dimulai dengan tauhid. Baru kemudian bagaimana berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara bertutur kata kepada orang tua. Baik. Maka ini semua harus kita tiru. Di samping itu Luqman al-Hakim juga memotivasi putranya untuk senantiasa menegakkan salat yang merupakan amalan-amalan zahir paling utama. Amalan-amalan yang sifatnya badan, sifatnya jasad paling utama. Dan itulah nanti yang kelak akan ditanyakan pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika membahas tentang nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya. Allah cantumkan dalam surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Allah Ta'ala mengatakan, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ini ketika Luqman berkata kepada anaknya tatkala sedang memberikan nasihat. Wahai anakku, wahai ananda, wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Karena sejatinya menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Maka nasihat yang paling urgent ini jangan pernah absen dari lisan kita saat menasihati anak. Jangan pernah orang tua tatkala nasihati anaknya hanya hal-hal yang berbau tentang kesuksesan dunia. Tapi tidak pernah menasihati agar senantiasa mentauhidkan Allah. Tiru nasihat Luqman ini.
Begitu pula ketika Luqman menyampaikan wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku, yakni kepada Allah, dan juga kepada orang tuamu, dan hanya kepadakulah, kepada Allah lah tempat kembali. Maka ini yang harus kita ajarkan. Setelah mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang berbakti kepada orang tua. Dan banyak sekali ayat yang membahas tentang hal ini. Bukan hanya dalam surat Luqman, dalam surat An-Nisa misalkan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menunjukkan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Setelah anjuran tentang tauhid, jauh dari syirik, langsung kemudian dikaitkan dengan birrul walidain. Inilah nasihat yang terbaik bagi orang tua kepada putra-putrinya. Begitu pula ikhwatal iman ahbakumullah. Para anbiya, para nabi terdahulu, dan juga para salihin, orang-orang saleh, telah mengajarkan kepada kita menempuh jalan yang serupa. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Allah mengabadikan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 132, 133. Allah Ta'ala mengatakan, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan ketika keduanya memberikan wasiat, yakni Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Nabi Ya'qub memberikan nasihat, yakni yang disampaikan di sini, ya bani innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, wahai putra-putriku, sejatinya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka nasihat orang tua kepada anaknya tentang tauhid itu adalah nasihatnya bukan Luqmanul Hakim kepada putranya saja, tapi para anbiya, para salihin yang lain kepada putra-putri mereka. Dan kalau kita mengaku sebagai hamba yang bertauhid, orang yang berada diberikan hidayah oleh Allah di jalan hidayah ini Islam, maka tidak layak bagi kita untuk luput dalam menyampaikan tauhid kepada anak. Rugi kita ketika kita hanya mendengar kajian tentang tauhid tapi tidak kita transformasikan itu kepada anak kita. Rugi kita ketika kita hanya gemar sekali mendengar kajian tauhid tapi anak-anak kita nol nasihat tauhidnya. Tapi kita tidak pernah menyampaikan apa yang disampaikan ustadz kepada kita tentang tauhid kepada anak kita. Apa fadilahnya? Padahal ketika kita meninggal, siapa yang mengalirkan saldo pahala kecuali anak-anak kita? Anak-anak kita kelak. Maka sampaikan apa yang antum terima dari kajian-kajian tauhid, sampaikan kepada anak, alih bahasakan dengan bahasa yang bisa diterima. Maka sungguh itu adalah hal yang bermanfaat. Sebagian di antara kita merasa risih, merasa malu. Orang tua kok canggung ketika apa? Nyampaikan kepada anak apa yang disampaikan oleh ustadznya. Ada sepasang suami istri yang bercerita, Ustadz, suami saya rajin kajian. Tapi ketika sampai di rumah saya tanya, tadi bahas apa ustadznya mas? Tadi bahas apa ustadznya bang? Sudah dengarkan kajiannya di YouTube. Hanya seperti itu. Padahal saya bertanya seperti itu, saya tahu saya bisa mendengarnya lewat YouTube, tapi saya ingin suami saya menyampaikan hal tersebut di hadapan anak-anak. Jadi itu menjadi momen di mana orang tua menjadi ustadz bagi anaknya. Orang tua menjadi guru bagi anaknya. Apa yang diterima oleh suami saya dari kajian tauhid, saya ingin hal itu disampaikan kepada anak-anak saya di hadapan saya, atau kepada saya di hadapan anak-anak saya. Tapi ternyata jawaban yang sering muncul adalah, sudah, dengar saja di YouTube. Maka sungguh ini tidak layak. Ini tidak layak. Baik. Begitu pula, ketika Allah
Ta'ala menyampaikan tentang Nabi Ismail alaihi salam saat memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Allah abadikan dalam surat Maryam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan ia Nabiullah Ismail alaihissalam memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Nah, begitu pula ketika Allah abadikan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjaga salat, agar pula memerintahkan keluarganya. Dalam surat Taha ayat 132, Allah Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar dalam memerintahkan mereka untuk salat. Maka sungguh bagi orang tua dimanapun dan siapapun itu, ini adalah nasihat yang berlaku sepanjang zaman. Tidak peduli sesibuk apa Anda sebagai orang tua, tidak peduli setinggi apa jabatan Anda di tempat kerja, tidak peduli betapa banyak asisten rumah tangga Anda, maka sungguh nasihat orang tua kepada anak tentang tauhid, tentang ibadah, tentang menjauh dari dosa-dosa syirik, dosa-dosa bid'ah, dosa-dosa maksiat lainnya adalah perkara yang wajib Anda lakukan. Jangan sampai dalam mengetahui hal-hal sederhana ini, hal-hal basic ini, anak Anda justru tahu dari orang lain. Iya kalau nasihatnya benar, kalau salah bagaimana? Karena masih banyak di antara kita, anak-anak kita, yang mungkin melihat dari sisi zahirnya. Melihat ada orang yang tidak berjilbab, lalu kemudian nyeletuk di depan kita, di depan orangnya. Abi, teman Abi itu bukan muslim toh. Loh kenapa anak itu ndak pakai jilbab? Nah, yang seperti ini berarti anak perlu diluruskan. Nah, Allah memerintahkan untuk berhijab. Iya, itu kewajiban bagi kita semua. Yang meninggalkannya maka baginya dosa. Tapi kemudian di sana ada yang lebih utama. Apa itu nak? Tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka seorang muslim, dia mentauhidkan Allah. Dia kemudian mengerjakan salatnya. Maka ketika seseorang ini ada temannya Abi, temannya Bapak, temannya Bunda yang mungkin datang bertamu ke rumah tidak pakai jilbab, bukan berarti mereka tidak muslim. Mereka muslim, cuma belum Allah kasih hidayah. Maka beruntung, kamu beruntung sekali. Sudahlah kamu muslim, kamu pakai jilbab. Maka anak bisa tahu. Anak tahu runtutannya. Oh berarti yang penting itu muslim. Oh yang penting itu salat. Dan ketika mendapati ada yang tidak berjilbab, bukan berarti ia tidak salat. Bukan berarti ia tidak salat. Bukan berarti ia tidak muslim. Ini perlu. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai tambahan catatan, ketika kita sedang menasihati anak, sedang memberikan bimbingan kepada anak, hendaknya jangan dilakukan ketika kita dapati anak salah saja. Ketika anak ini benar, melakukan suatu hal yang baik, perlu pula diberikan nasihat. Nasihat untuk apa? Nasihat bahwa masih ada kebaikan lagi di atasnya. Sehingga anak tidak merasa cepat puas dengan kebaikan yang telah ia lakukan. Ketika anak tidak mau buang sampah, baru kita nasihati. Kenapa? Bantu orang tua. Nah, itu bentuk bakti sama orang tua. Kita hanya memberikan nasihat saat ini saja. Tapi ketika anak kemudian buang sampah, kita juga nasihati. Anak sudah melakukan hal yang benar. Nah, Masya Allah. Makasih nak ya. Itu cara anak dalam berbakti. Salah satunya itu. Ada yang lain seperti apa? Nyapu, seperti apa? Mijeti orang tua. Banyak nak. Banyak kebaikan yang bisa kamu lakukan sejak kecil. Karena dengan banyaknya kebaikan yang kamu lakukan sejak kecil, semakin besar potensi Allah mencintai kamu. Nah, ini kita sampaikan. Kalaupun di sana kita memberikan nasihat dalam keadaan anak sedang salah, dalam keadaan anak sedang tergelincir, lalai misalkan, maka di sana pun juga ada catatan-catatannya. Islam mengajarkan dengan benar-benar luas. Tidak kaku.
Ketika dalam menasihati tidak hanya satu jalan, tidak hanya satu metode, banyak. Nabi SAW mencontohkan kepada kita banyak metode. Contoh, ketika Nabi SAW saat memberikan nasihat langsung to the point. Ketika mendapati ada yang salah, ataupun juga di hadapan orang-orang yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ketika dirasa ada maslahat besar. Ini ketika Nabi mengatakan, ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku, kalau mau makan, ucapkan nama Allah. Pakai tangan kanan. Lalu kemudian ambil dari yang terdekat. Kalau memang itu ada apa? Ada satu macam makanan. Nah, ini disampaikan. Nasihatnya langsung to the point. Maka jangan kemudian mentang-mentang anaknya ini atau orang tuanya adalah orang tua bahasa Indonesia, orang tua seni misalkan, sastra Indonesia, maka kemudian ketika nasihati kepada anaknya pakai sindiran terus, pakai bahasa apa? Bahasa kinayah terus. Harapannya apa? Supaya anaknya menjadi pujangga, maka nasihati pun nggak to the point. Anak kadang dengan akalnya masih belum bisa mencerna, to the point saja. Nah, begitu pula di antara nasihat Nabi ketika meluruskan yang salah, dengan langsung isyarat, dengan langsung arahan berupa tindakan, bukan sekedar ucapan. Contohnya, ketika Nabi SAW salat, lalu ada sahabat yang ikut dan salah, posisi makmumnya di sebelah kiri, maka Nabi kemudian mengarahkannya untuk langsung di sebelah kanan. Nabi tidak membiarkannya dulu sampai kemudian selesai, lalu kemudian nasihati. Kalau salat sama imam berdua saja, makmum di sebelah kanan. Nabi tidak demikian. Nabi langsung arahkan. Padahal sahabat ini hukum asalnya tidak tahu. Dan yang hukum asalnya tidak tahu, ma'fun anhu, dimaafkan. Bisa saja Nabi menunggu selesai sampai salam baru nasihati. Kalau mau jadi makmum dan cuma berdua salatnya, makmum di sebelah kanan, bisa. Tapi Nabi tidak lakukan. Nabi langsung giring ia ada di samping kanan beliau. Ini langsung, tidak dengan ucapan tapi langsung dengan tindakan. Ini contoh ketika mendapati ada kesalahan. Maka harus lihat dengan situasinya. Ada pula ketika Nabi SAW mencontohkan saat memberi nasihat dengan teguran keras. Teguran keras. Contohnya ketika Nabi sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih. Wahai Abu Dzar, apakah engkau hendak yakni menjelek-jelekkan ibunya, hendak menghardik ibunya? Maka disampaikan di sini oleh Nabi SAW bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan tegurannya keras. Maka orang tua harus bisa paham ini. Mana orang tua yang harus sekedar nasihati secara lisan, harus kemudian langsung dengan tindakan, mana yang kemudian lisan tapi nadanya tinggi. Jangan sampai kebalik, hanya urusan sepele lisannya nada tinggi. Maka nanti nasihat biasa tidak mempan, bebal sang anak. Nah, begitu pula ada Nabi SAW mencontohkan dengan apa? Pukulan. Ini ketika Nabi perintahkan kepada kita semua untuk memerintahkan putra-putri kita sholat di usia 7 tahun. Dan pukul ia ketika tidak sholat di usia 10 tahun. Nabi perintahkan itu. Maka boleh. Nah, boleh memukul itu. Tapi tentu saja dengan beberapa catatan. Satu, mukulnya tidak boleh banter-banter. Tidak boleh keras. Dan ini apa? Ini tolok ukurnya adalah sang anak. Bukan sang bapak atau yang mukul. Buat bapak mungkin tidak keras, tapi bagi anak keras. Iya, anaknya krempeng, tapi bapaknya binaragawan misalkan. Ya memang tidak keras. Tapi tolok ukurnya adalah di anak. Jangan sampai menyakiti anak. Maka tidak bisa orang tua berdalih kemudian, saya merasa tidak keras kok. Nah, ini yang pertama. Mukulnya jangan keras. Yang kedua, mukulnya jangan dalam rangka emosi. Orang tua harus ikhlas. Mukulnya itu dalam rangka pendidikan. Begitu pula, jangan mukul di wajah.
Jangan sampai membekaskan luka. Ini kaidah-kaidah yang harus dipahami. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Dan di antara fikih dalam memukul, sejatinya di sana pukulan itu ketika memang diyakini bisa membawa dampak bagi anak, atau pukulan tersebut memang diberikan ketika sang anak sudah diberikan nasihat berkali-kali dan bebal. Kenapa kok perlu ada pembahasan fikih dalam memukul anak? Karena memang ada orang tua yang tahu pukulannya itu tidak membawa efek apa-apa pada anak. Pukulannya itu tidak akan bisa merubah sang anak, tapi tetap dipukul. Maka ini keliru. Maka bisa jadi mukulnya orang tua tersebut karena hawa nafsunya, karena sekedar ben lego saja. Ini keliru. Demikian pula seorang suami kepada istrinya, boleh mukul ketika istri itu nusyus. Saat apa? Saat ia tahu, ia yakin pukulannya itu bisa dicerna oleh istri. Maka jangan sampai ketika kita sudah tahu pukulan kita tidak berguna, tidak ngefek apa-apa, lalu kita pukul. Yang ada nanti kita akan berusaha mengeraskan pukulan itu sehingga ada emosi di sana. Begitu pula mukul itu ketika ia sudah melakukan kesalahan berulang kali. Jangan baru melakukan kesalahan sekali langsung dipukul. Nah, langsung dipukul. Jangan. Taib. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Lalu bagaimana kalau sudah dipukul kok tidak memberikan efek apa-apa? Katanya tidak boleh mukul lagi kalau sudah tahu bahwa pukulan tidak berefek apa-apa. Maka di sana ada nasihat yang lebih lagi. Apa? Misalkan Nabi mencontohkan kita menghajar, mendiamkan. Nah, ini salah satu cara Nabi dalam mengajarkan keluarganya, mengajarkan kaum muslim, menghajar. Dan ini pernah dilakukan Nabi. Ini ketika mendapati ada sahabatnya yang ia tidak mau ikut berperang, maka dihajar, didiamkan. Ini membuat sahabat itu gundah gulana. Begitu pula sang anak. Ketika orang tua ini mendiamkan, pasti akan berpikir. Ketika biasanya mau berangkat sekolah dikasih nasihat, dikasih uang saku. Nah, ini sekedar mungkin jawab salam saja dan tidak memberikan nasihat apa-apa. Orang tua ketika berbuat demikian kepada anak pasti akan berpikir. Nah, dan anak yang fitrahnya salim, dia pasti akan gusar. Seakan-akan orang tuanya tidak lagi sayang kepada dirinya. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di pesan singkat WhatsApp Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah diberikan pagi ini. Pertanyaannya adalah, Ustadz, di zaman yang penuh fitnah ini ada berbagai macam aplikasi yang misalnya itu merugikan buat kita semua. Salah satunya mungkin aplikasi TikTok. Nah, bagaimana Ustadz tanggapannya jika ada salah satu dari keluarga kita, orang tuanya itu menyetujui perihal TikTok, Ustadz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita tahu di antara fitnah akhir zaman adalah merajalelanya aplikasi yang tidak berguna, aplikasi yang membawa pada hal sia-sia, bahkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali. Dan ini memang sunnatullah. Anas bin Malik radhiyallahu an ketika diadukan tentang bagaimana besarnya fitnah Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabar kalian. Karena memang tidaklah satu zaman itu akan terus berlalu dan
zaman yang berlalu itu jauh lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Berarti semakin zaman semakin buruk. Ini fitnah akhir zaman. Lalu bagaimana dengan aplikasi TikTok? Kalau ada orang tua yang mengizinkan anaknya cuek sama anaknya pakai TikTok. Baik. Perlu kita jelaskan bahwa TikTok sejatinya adalah sebuah aplikasi yang kalau dibawa pada tujuan baik bisa jadi baik. Bisa jadi baik. Tapi wallahu alam ara annahu ghairu munasib. Ana ngeliat itu tidak munasib, tidak cocok. Walaupun di sana ada para masyayikh juga yang menggunakan TikTok. Ada pula sebagian asatidah yang mungkin sudah menginstal aplikasi TikTok dan coba mungkin mengupload 1-2 video di sana. Tapi wallahu alam yang ana tangkap dari aplikasi-aplikasi TikTok tersebut, video-video yang notabene mungkin bukan prank, notabene mungkin bukan hal sia-sia, notabene baik, tapi tetap ada syiar keburukannya. Apa itu? Ada logo apa? Nada atau logo apa TikTok itu? Logo seperti tangga nada atau apa itu ya? Ada logo seperti itu. Dan itu ghalabatu dzannya orang akan melihat oh itu musik. Itu musik, itu tanda musik gitu. Seakan-akan kemudian ada syiar, wallahu a'lam bishawab bahwa ini loh musik boleh. Musik boleh. Walaupun mungkin isinya yang disampaikan adalah apa? Yang disampaikan adalah kebaikan, mungkin nasihat, tapi ada logo itu. Yang itu logo identik dengan nada, identik dengan musik. Logo TikTok gitu. Maka itu yang Anda khawatirkan bisa membawa persepsi yang berbeda, bahwa kemudian musik itu boleh, nada itu boleh, dan itu nanti bisa merusak apa yang telah kita sampaikan kepada umat, bahwa musik itu adalah sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang lalai dan sia-sia. Maka kalau ada yang didapati seperti itu, nasihatkan dulu orang tuanya. Nasihatkan dulu orang tuanya. Karena peran orang tua penting. Kalau kemudian orang tua bebel, tambeng, mungkin tidak bisa nurut, tidak terbuka hatinya, Allah belum memberikan hidayah kepadanya, coba sentuh kepada anak. Nah, kalau memang ingin sekedar nonton video, lihat saja YouTube. Insya Allah jauh lebih banyak yang bermanfaat daripada TikTok. Yang mayoritasnya adalah apa? Mayoritasnya adalah nyanyi-nyanyi, joget-joget, prank, dan lain sebagainya. Lihat YouTube. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Cukup Ustaz. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka ana akhiri. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah berkahi kita dan juga keluarga serta anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.